Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan anggota Puji Lestari, Agni Asfia, dan Mawar Siti Munawaroh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang pemeriksaan golongan darah rhesus metode slide. Rhesus adalah suatu faktor yang terdapat pada sel darah merah, ditemukan pertama kali oleh Landsteiner dan Wiener pada tahun 1940 melalui injeksi darah merah kera Makacus rhesus ke tubuh kelinci. Landsteiner dan Wiener menerangkan bahwa bila sel darah merah atau eritrosit seseorang mempunyai rhesus antigen atau antigen D atau RHO, maka orang tersebut dinyatakan sebagai rhesus positif. Bila ia tidak mempunyai rhesus antigen atau antigen D atau RHO, dinyatakan rhesus negatif. Seseorang dengan rhesus negatif di dalam plasmanya juga tidak mengandung antibodi atau yang sejenis atau kecuali distimulasi atau dirangsang dengan imunisasi. Istilah RH positif dan RH negatif ini tergantung dari ada tidaknya antigen RH atau antigen D. Penemuan D pada tahun 1939 ditemukan oleh Levin dan Stetson yang menemukan dalam serum ibu yang bayinya menderita hemolytic disease of the newborn, mengalami reaksi transfusi hemolitik setelah ditransfusi dengan darah suaminya. Setelah antigen A dan B, antigen D merupakan antigen yang sangat penting. Kebalikan dari darah golongan A dan B, seseorang yang tidak mempunyai antigen D tidak mempunyai anti-D. Anti-D ditemukan setelah mendapat transfusi darah atau kehamilan dengan D positif. Antigen D mempunyai efek imunogenitas yang lebih besar dari antigen-antigen lainnya. Lebih dari 80% orang yang D negatif yang mendapat transfusi D positif akan membentuk anti-D. Untuk menghindari hal ini, darah resipien dan darah donor harus diperiksa antigen D-nya untuk meyakinkan bahwa resipien D negatif mendapat darah D negatif. Dan selanjutnya untuk golongan darah sistem rhesus, golongan darahnya ada rhesus positif dan ada rhesus negatif. Untuk pembedanya yaitu antigen pada sel darah merah atau eritrosit, rhesus positifnya ada RH dan rhesus negatifnya tidak ada RH. Sedangkan untuk antibodi dalam serum atau plasma darah, rhesus positifnya tidak ada RH dan begitupun untuk rhesus negatifnya pun tidak ada RH. Rhesus metode slide. Tujuan untuk menemukan adanya rhesus antigen D atau RHO di dalam sel darah merah atau eritrosit. Alat dan bahan: pertama, darah kapiler dan pena. Kedua, larutan NaCl 0,85%, alkohol 70%, bovin albumin 22%, supuit 3 cc, 1 set autoklik, kaca objek, kapas, anti-RH serum, anti-D monoklonal atau duoklonal, IgM atau IgG, tusuk gigi, tabung sentrifuge, pipet tetes, tabung serologi, rak tabung, mikroskop, sentrifuge, water bath. Cara kerja pada darah kapiler. Pertama, usaplah ujung jari dengan kapas beralkohol 70%, kemudian tusukkan jarum steril ke ujung jari. Teteskan darah yang keluar, eri 100%, pada kaca objek di dua tempat yang berbeda, sisi kanan, sisi kiri. Berilah setetes anti-RH serum pada sisi kanan tetesan darah dan bovin albumin 22%, kontrol negatif pada sisi kiri tetesan darah. Aduklah tetesan masing-masing reagen dengan darah tersebut menggunakan tusuk gigi secara terpisah. Perhatikan terjadinya penggumpalan di kedua sisi kaca objek tersebut. Cara kerja rhesus darah kapiler. Anti-RH, 1 tetes anti-RH serum ditambah 1 tetes darah kapiler. Kontrol negatifnya 1 tetes bovin albumin 22% ditambah 1 tetes darah kapiler. Hal yang harus diperhatikan: bila terjadi penggumpalan darah aglutinasi positif, maka darah orang tersebut dinyatakan sebagai golongan darah rhesus positif. Selanjutnya yaitu rhesus metode slide dengan darah pena.
membuat suspensi eritrosit 40% untuk masing-masing kelompok. Yang pertama, mengambil darah dari salah satu anggota kelompok kurang lebih sebanyak 3 mili. Yang kedua, disentrifuge selama 15 menit dengan kecepatan 3000 rpm. Kemudian diambil serumnya dan dimasukkan ke dalam tempat yang terpisah. Sisa eritrosit dicuci dengan NaCl 0,85%, campur dan sentrifuge dengan kecepatan 3000 rpm selama 1 menit. Buang supernatan atau cairan bagian atas dan tambah NaCl 0,85% lagi. Lakukan hal tersebut selama 3 kali. Setelah cairan NaCl 0,85% dibuang, maka sisa sel darah merahnya adalah suspensi eritrosit 100%. Ambil 2 bagian sel 100% ditambah 3 bagian NaCl 0,85%, suspensi eritrosit 40% adalah 2:5. Untuk cara kerja dari darah vena, pemeriksaan golongan darah sama dengan cara kerja dari darah kapiler tadi yang sudah dijelaskan. Interpretasi hasil. Yang pertama, jika terjadi aglutinasi atau penggumpalan, hasil RH positif atau resus positif. Penjelasannya, aglutinasi menunjukkan adanya antigen D pada permukaan sel darah merah. Seseorang dengan RH positif memiliki antigen RH dan tidak akan membentuk antibodi RH dalam keadaan normal, sehingga dapat menerima darah RH positif maupun RH negatif dalam beberapa kondisi darurat atau tergantung pada kecocokan dari golongan darah ABO. Yang kedua, jika tidak terjadi aglutinasi, yaitu hasilnya RH negatif atau resus negatif. Penjelasannya, tidak adanya aglutinasi menunjukkan bahwa antigen D tidak terdapat pada sel darah merah. Seseorang dengan resus negatif beresiko membentuk antibodi anti-RH jika terpapar darah resus positif, sehingga sebaliknya hanya menerima transfusi darah resus negatif untuk mencegah reaksi imun. Di sini ada contoh gambar dari aglutinasi dan non-aglutinasi. Untuk gambar di aglutinasi, terdapat penggumpalan yang berwarna putih itu merupakan contoh dari aglutinasinya atau penggumpalan. Sedangkan di gambar non-aglutinasi tidak terdapat warna apa-apa ya, cuman gelap karena memang tidak terjadi reaksi apa-apa atau penggumpalan apapun itu dalam hasil non-aglutinasi. Kesimpulannya, metode slide menggunakan pemeriksaan resus yang cepat dan sederhana, dengan hasil berupa resus positif atau negatif, berdasarkan keberadaan aglutinasi. Namun, hasil ini sebaiknya dikonfirmasi dengan metode yang lebih sensitif dalam konteks medis yang memerlukan akurasi tinggi, seperti transfusi darah atau kehamilan. Untuk sumber materi yang sudah kami presentasikan, kami mengambilnya dari buku Transfusi Darah yang disusun oleh Ibu Anita Oktari di tahun 2019. Apabila ada pertanyaan atau hal yang mau didiskusikan, bisa teman-teman sampaikan di chat grup WhatsApp. Mungkin dicukupkan sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 5. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih. Dan terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.